من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله من النار. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahi kita nikmat iman dan Islam, nikmat aman, nikmat kesehatan, yang sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari sebagian ilmu Allah Subhanahu wa taala, sebagian ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, di mana ilmu yang akan kita pelajari ini merupakan ilmu yang amat penting. Ilmu yang merupakan pondasi agama kita. Sebelum kita mempelajari cabang-cabang ilmu yang lain, maka kita hendaknya mengetahui atau mempelajari ilmu ini, yakni ilmu yang berkaitan dengan akidah atau berkaitan dengan tauhid. Fa insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan dari pelajaran tauhid yang berada di kitab Silsilah Ta'lim Al-Lughah Al-Arabiyyah pada halaman yang ke-45. Pada pertemuan yang telah lalu, terakhir yang kita bahas adalah masalah tabarruk atau ngalap barokah. Dan ngalap berkah di sini ada dua. Ada yang ngalap berkah merupakan perbuatan yang syirik kepada Allah, dan yang kedua merupakan perbuatan bid'ah, hal yang tidak pernah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Islam. Nah, sekarang kita akan masuk pada ad-darsu as-sadis. Pelajaran yang keenam perihal asmaullahi wa sifatuhu. Nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Asmaullah wa sifatuhu. Nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, di antara kesempurnaan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengimani tentang tauhid asma was sifat. Harus mengimani tauhid asma was sifat. Tauhid asma was sifat ini merupakan pembeda antara orang tersebut Ahlussunnah wal Jamaah
atau orang tersebut berpemahaman dengan pemahaman yang lain. Maka ini perlu kita ketahui dan perlu kita pelajari. Adapun di dalam buku yang akan kita pelajari ini hanya ringkas. Nanti insya Allah ketika kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk merampungkan kitab ini, maka kita insya Allah akan beralih ke kitab yang lain insya Allah. Yang ini merupakan madkhol. Madkhol itu prastadi. Intinya pengenalan terlebih dahulu lah, sebelum kita masuk pada pembahasan yang lebih dalam perihal asma wa sifat. Di antaranya kitab apa? Lumatul I'tiqad. Atau pakai syarah Lumatul I'tiqad yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala. Ini kita belajar pondasinya dulu. Nah, tujuan apa? Tujuan kita mengenal atau mempelajari tauhid asma wa sifat ini supaya kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu zat yang maha sempurna dan maha mulia. Dan tujuan kita mempelajari tauhid asma wa sifat ini agar kita mengenal Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa beradab dengan Allah. Mengenal Allah sehingga kita bisa beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana mungkin kita bisa beradab kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak mengilmui, tidak mengenal siapa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ambil contoh, ada seseorang, misalkan ada seorang raja yang dia itu tidak dikenal, kemudian datang di suatu tempat, maka tidak akan ada penghormatan di tempat tersebut kepada sang raja. Kenapa? Karena dia tidak tahu kalau dia adalah raja. Paham ya? Kalau kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan bisa beradab dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada problem, kita tidak gampang untuk frustasi, enggak gampang untuk putus asa, enggak gampang untuk melarikan diri, apalagi naudzubillahi min dzalik, bunuh diri. Ketika kita mengetahui asma wa sifat Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan beradab dengan Allah. Kemudian kita akan mengetahui tentang hak-hak Allah Subhanahu wa taala, tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita mengenal tentang Allah Subhanahu wa taala berikut hukum-hukumnya, maka kita akan ridho terhadap apa yang menjadi keputusan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya itu harus kita terima dengan lapang dada dan akan baik bagi hambanya sekaligus kepada yang lain. Taib maknal iman bi asma'illahi wa sifatih. Maknal imani bi asma'illahi wa sifatihi. Coba dibaca dulu Mas Asrul. Ya, dibaca. Itu sudah nyala. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'nal imani bi asma'illahi wa sifatihi min a'zami ni'matillahi 'alal muslimi ayyaqtasima bil kitabi wa sunnati wa yu'minu bima jaa'a Wa yu'mina bima jaa'a fihima min asma'illahi wa sifatihi wa yusbita lillahi ma athbatahu li nafsihi fil kitabil aziz wa ma athbatahu lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sunnati fi
بسنة مطهرة والمسلم لا يسب لا apa? Ya nggak jelas, berarti dipikir sendiri kalau tidak jelas. Ya terus. Artinya? Makna iman dengan asma dan sifat Allah. Di antara keagungan kebesaran nikmat Allah atas seorang muslim berpegang teguh, iktasoma yaktasimu, berpegang teguh dengan kitab dan sunnah, dan beriman dengan apa-apa yang datang di antara kedua tersebut, yaitu kitab dan sunnah. Jadi nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, dan menetapkan kepada Allah Subhanahu wa taala kok dan maka menetapkan kepada Allah Subhanahu wa taala apa-apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya di dalam kitabnya yang agung, dan apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnah mutahharah yang suci. Dan seorang muslim apa ya? Wasofa yasifu, tidak mensifati. La yasifu, tidak mensifati. Orang muslim tidak mensifati Tuhannya dan ciptaannya Kok dan ciptaannya? Dan menciptanya kecuali dengan apa-apa yang telah datang di dalam Quran dan hadis, dan tidak menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan ciptaannya. Apa? Hah? Apa? Apa? Nafa yanfi, nafyun, dan tidak meniadakan Allah Subhanahu wa taala apa-apa yang telah ditetapkan pada dirinya. Taib, jadi tauhid asma wa sifat maknanya adalah apa dalam buku yang sudah kita pelajari? Tauhid asma wa sifat dan nyantri sehari gak pernah dibuka, balas bukunya. Apa? Ifradullahi ta'ala bi asma'ihi wa sifatihi, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tauhid al-asma wa sifat. Dari tauhid asma wa sifat maknanya adalah
kita harus mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam nama-nama yang Allah miliki dan sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala miliki. Jadi maknanya, makna daripada iman dengan nama-nama dan sifat Allah adalah fayuthbita lillahi ma athbatahu li nafsihi fi kitabihi al-aziz. Kita harus menetapkan segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya sendiri di dalam Al-Qur'an maupun yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan di dalam dirinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengasih, Allah Subhanahu wa taala itu Maha Penyayang, Allah Subhanahu wa taala itu Maha Berkuasa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hasr. Bagaimana bunyinya surat Al-Hasr yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat Allah pada ayat-ayat yang terakhir? Terus dibaca. Nah, surat Al-Hasr yang terakhir itu loh. Wallahu ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahada. Terus Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar. Itu diantara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang harus kita yakini, yang harus kita tetapkan. Oh, Allah Subhanahu wa taala itu alimul ghaibi wasyahadah. Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui, Al-Alim. Allah Subhanahu wa taala itu Al-Malik, yang merajai. Maka kita harus tetapkan bahasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah raja yang merajai. Bukan berarti ketika kita mensifati Allah Subhanahu wa taala sebagai raja, kemudian kita menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, tidak. Paham? Paham? Ada yang tanyakan? Kemudian Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya juga dengan Al-Quddus, Zat yang maha suci. Manusia bisa bersuci, ya kan? Ketika kita berhadas, kita diperintahkan untuk berwudu. Atau ketika kita berhadas besar, kita diperintahkan untuk mandi janabah. Berarti manusia tersebut, orang tersebut posisinya dalam keadaan bersuci ketika telah selesai. Artinya orang tersebut suci ketika telah bersuci. Apakah kesucian seseorang itu sama dengan kesucian Allah? Tentu tidak. Paham? Jadi harus kita tetapkan, ya sudah, Allah Subhanahu wa taala ngomong apa tentang dirinya, maka kita harus yakini. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan bagaimana? Taraktu fikum amrain in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kitabullah wa sunnati rasuli. Kalau kita berpegang teguh kepada keduanya, tidak akan sesat selama-lamanya, Al-Quran dan hadis. Al-Quran menetapkan Allah itu Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, dan seterusnya. Maka kita harus tetapkan, dan tidak boleh kita menanyakan dan membagaimanakan. Tidak boleh kemudian Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya As-Salam, kemudian kita menanyakan, berarti kalau gitu Allah tidak selamat. Tidak boleh. Berarti sebelum itu Allah tidak selamat. Tidak boleh memiliki keyakinan seperti itu. Paham? Di Allah Subhanahu wa taala kan Al-Malik,
Al-Qudus As-Salam. Salam artinya apa? Selamat. Bukan berarti sebelum itu Allah Subhanahu wa taala tidak selamat, tidak. Al-Malik, raja. Selama-lamanya Allah Subhanahu wa taala merajai, baik sebelum Allah menciptakan makhluk atau sampai nanti ketika makhluk ini sudah dihancurkan oleh Allah dengan adanya kiamat, kemudian dibangkitkan lagi, Allah Subhanahu wa taala masih Al-Malik. Paham? Ketika Allah Subhanahu wa taala belum menciptakan langit dan bumi, belum ada makhluk di dunia ini, Allah Subhanahu wa taala sudah sebagai Al-Malik, yang merajai. Bukan berarti kemudian kita itlakkan bahwasanya yang namanya raja harus menang terlebih dahulu kemudian menguasai suatu wilayah. Tidak. Itu kalau berkaitan dengan manusia. Tapi kalau berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala tidak mengharuskan hal tersebut. Inilah perbedaan antara Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Paham? Jadi kita harus tetapkan, artinya kita harus pasrah bongkoan apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an perihal pensifatan terhadap dirinya sendiri, maka kita harus imani dan harus kita tetapkan. Tidak boleh kita membagaimanakan, tidak boleh juga kita menyamakan Allah dengan makhluknya, tidak boleh juga kita memalingkan maknanya. Ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak boleh kita menyelewengkan makna, mentahrif, memalingkan makna. Misalkan tangan dimaknai kekuasaan. Ini adalah tidak benar, keliru. Sangat keliru sekali. Karena Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan sendiri di dalam Al-Qur'an, bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Kedua tangan Allah Subhanahu wa taala itu terbentang. Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada siapapun yang dikehendakinya. Ini menunjukkan bahasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan, dan harus kita meyakini tanpa kita membagaimanakan bagaimana tangan Allah. Tidak boleh. Kita harus menetapkan, tidak boleh juga kita memalingkan maknanya. Makna tangan diganti dengan makna kekuasaan. Ini tidak boleh. Atau bahkan ditiadakan. Mas wa ta'ala memiliki tangan. Kalau gitu seperti makhluknya dong. Akhirnya dihilangkan. Sudah berarti Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak memiliki sifat atau tidak memiliki yad, tangan. Ini tidak boleh, ini namanya taktil, menghilangkan, mengingkari makna atau mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah harus meyakini dan menetapkan apapun yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, maka kita harus yakini dan harus kita tetapkan. Karena Allah yang lebih tahu tentang dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu tentang dirinya sendiri, bukan kita. Kita saja belum tentu tahu kepribadian teman-teman yang ada di sini. Ya kan, antara satu dengan yang lainnya tidak akan ada yang tahu persis bagaimana isi hatinya, bagaimana karakternya, bagaimana kepribadiannya, apa yang sedang dia pikirkan. Tidak tahu. Sesama manusia saja tidak tahu. Apalagi perihal Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita kembalikan semuanya kepada Allah. Ya sudah, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan Allah itu Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min,
min al-muhaimin al-aziz. Maka kita harus tetapkan semuanya itu tanpa harus kita selewengkan maknanya, apalagi kita tiadakan. Paham? Wal muslimu la yasifu rabbahu wa khaliqahu illa bima jaa fil. Seorang muslim, perhatikan di sini, tidak boleh mensifati Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh mensifati Rabbnya, wa khaliqahu, dan Khaliknya, penciptanya, illa, kecuali bima jaa fil Qur'ani wal hadis, dengan segala sesuatu yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis. Alasannya tadi karena Allah Subhanahu wa taala itu yang lebih tahu tentang dirinya. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam karena dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan wahyu oleh Allah melalui malaikat Jibril, sehingga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tahu tentang zatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim, kita tidak boleh memberikan nama atau mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang lain. Misalkan tentang apa? Sifat apa? 20 atau berapa itu? Sifat wajib bagi Allah. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadithi, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat. Tidak boleh kita menamai Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama tersebut. Kenapa? Karena nama-nama tersebut tidak pernah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga tidak pernah memberitahukannya. Maka kita tidak boleh untuk menamai Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menunjukkan dalilnya. Karena ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan keyakinan, apalagi berkaitan dengan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Maka salah ketika ada orang yang mengatakan apa-apa yang tidak ada di dalam Al-Quran kok haram, kok tidak boleh. Menetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan 20 sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala kok tidak boleh, dengan alasan tidak ada di dalam Al-Quran. Kalau gitu ya jangan apa? Jangan kajian pakai mikrofon, karena mikrofon tidak ada dalilnya. Nah, ini merupakan omongan yang keliru, omongan yang ngawur. Mikrofon ini kaitannya dengan dunia. Adapun tentang keimanan, urusannya dengan agama. Jadi tidak bisa dikiaskan. Ini namanya kias ma'al farik, awur-awuran. Nah, ini sebagian kadang kita jumpai ada sebagian orang yang mengatakan demikian. Kalau setiap yang tidak ada di dalam Al-Quran dan Sunnah itu dikatakan bid'ah atau dikatakan tidak boleh, maka ya jangan kajian pakai mikrofon, jangan haji naik pesawat tapi pakai onta. Nah, ini adalah omongan yang lucu, omongan yang ngawur, kehabisan dalil, sehingga omongannya ngawur. Berbeda antara urusan dunia dengan urusan agama. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam katakan sendiri, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Engkau lebih mengetahui tentang urusan dunia. Haji, naik pesawat, itu urusan dunia. Yang urusan agamanya apa? Ya prosesi hajinya itu. Sehingga tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangi. Sama halnya dengan ini. Kenapa kita tidak menetapkan sifat wajib bagi Allah? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memberikan penjelasan tentang hal itu. Karena itu seorang muslim tidak boleh memberikan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala yang tidak terdapat di dalam Al-Qur'an maupun hadis. Kan ini merupakan makarnya setan. Wa ang taqulu 'alallahi ma la ta'lamun.
mengatakan perihal Allah Subhanahu wa taala tentang perkara yang tidak diketahuinya. Naudzubillahi min dzalik. Wala yushabbihullah bi khalqihi. Makna beriman dengan nama dan sifat Allah yakni yang pertama tadi wal muslim la yasifu rabbahu wa khaliqahu illa bima jaa fil Quran, berarti ini itsbat, menetapkan. Wala yushabbihullah, yang kedua bi khalqihi, yang kedua adalah tidak boleh mentasbih, menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy. Kemudian dia mengatakan bahwasanya duduknya Allah di atas arsy sama dengan duduknya sang raja di tahta. Ini tidak boleh. Tidak boleh. Jadi tidak boleh wala yushabbihullaha bi khalqihi, tidak boleh mentasbih, tidak boleh menyamakan Allah dengan makhluknya. Paham? Jadi meskipun Allah Subhanahu wa taala sebutkan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah beristawa di atas arsy-Nya, maka kita tidak boleh membagaimanakan. Kita tidak boleh menyamakan, oh duduknya Allah di atas arsy itu sama seperti duduknya raja atau sama seperti duduknya Pak Presiden. Tidak boleh. Yang ketiga, kita juga tidak boleh walayan fi anhu ma athbatahu li nafsi. Kita juga tidak boleh meniadakan, tidak boleh meniadakan nama-nama yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dalam Al-Qur'an. Jadi manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam asma wa sifat, maka yang pertama adalah itsbat, menetapkan. Yang kedua tidak tasbih, yang ketiga tidak meniadakan, tidak taktil. Jadi dalam asma wa sifat ini ada mutasyabbiha, ada yang mu'attilah. Sehingga Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menulis di dalam kitab khusus yang membahas masalah ini yang berjudul As-Sawa'iqul Mursalah. As-Sawa'iqul Mursalah. Apa maknanya As-Sawa'iqul Mursalah? Ada yang tahu As-Sawa'iq? Sawa'iqu hadarul maut. Surat Al-Baqarah yang sudah antum hafal. Apa as-sawa'iq? Apa? Sawa'iqul mursalah. Sawa'iq apa artinya sawa'iq? Wallahu muhitum bil kafirin. Nah, sebelum yakadul barqu yakhtafu absarahum itu kan sawa'iq hadarul maut wallahu muhitum bil kafirin. Apa sawa'iq? Petir. Petir yang menyambar. Judulnya As-Sawa'iqul Mursalah. Petir yang menyambar, halilintar yang menyambar. Jadi bukunya Imam Ibnu Qayyim itu yang berjudul As-Sawa'iqul Mursalah khusus bahas masalah membantah keyakinan orang-orang yang berkaitan dengan asma wa sifat. Nah, itu sudah kitab lebih tinggi lagi. Itu khusus bahas masalah asma wa sifat saja, itu tergantung cetakannya. Ada yang 1 jilid,